세상이 멈춰서 아무런 예고도 하나 없이 꿈은 기다림을 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자꾸 기지. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan review artikel yang berjudul Employee Treatment and Firm Leverage, A Test of the Stakeholder Theory of Capital Structure dengan citasi penulis by et al. Masuk pada pembahasan pertama yaitu Introduction. Titman 1984 adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa intensif stakeholder untuk melakukan investasi perusahaan mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan. Beberapa studi menunjukkan hubungan pelanggan pemasok memiliki leverage yang rendah. Meskipun studi ini meningkatkan pemahaman tentang interaksi antara hubungan pemangku kepentingan perusahaan dan keputusan perusahaan, mereka menangani interaksi ini hanya pada perspektif hubungan pemasok pelanggan dan hampir tidak memperhatikan hubungan perusahaan dengan jenis stakeholder yang lainnya. Misalnya adalah tenaga kerja yang mewakili salah satu stakeholder kepentingan utama dari suatu perusahaan dan modal manusianya. Semakin dipandang sebagai salah satu faktor penting bagi keberhasilan kompetitif perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan penelitian bagaimana intensif dan kemampuan perusahaan untuk menawarkan perlakuan karyawan yang adil, relevan, sesuai dengan keputusan struktur modalnya. Ada 3 kemungkinan argumen penting mengapa kualitas perlakuan karyawan perusahaan harus dikaitkan dengan struktur modalnya. Yang pertama, menurut Maximovic dan Titman 1991 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang ingin berkomitmen secara kredibel untuk memberikan tunjangan karyawan yang lebih baik harus memiliki rasio utang yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, menurut Myers tahun 1977, analisis biaya agensi hutang dan struktur modal yang optimal. Dia berpendapat bahwa perusahaan dengan hutang tinggi yang belum dibayar memiliki intensif untuk melewatkan peluang investasi berharga yang dapat memberikan kontribusi bersih positif terhadap nilai dasar perusahaan. Masalah kurangnya investasi ini lebih parah untuk perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang memiliki lebih banyak aset, yang menyeratkan bahwa rasio leverage berhubungan negatif dengan peluang pertumbuhan. Jadi jika investasi perusahaan dalam modal manusia adalah proyek nilai sekarang bersih yang positif, maka perusahaan dengan leverage tinggi kurang diinvestasikan dalam tunjangan karyawan, yang mengakibatkan hubungan negatif antara leverage dan tunjangan karyawan. Meskipun keduanya memprediksi antara hubungan negatif antara leverage perusahaan dan sejauh mana ia memperlakukan karyawan dengan baik, argumen mereka berbeda dalam hal sebab dan akibat. Untuk argumen yang pertama, memprediksi bahwa tingkat investasi perusahaan dalam keuntungan karyawan menentukan struktur modalnya. Sementara yang kedua sebaliknya, yaitu struktur modal perusahaan mempengaruhi investasinya dalam keuntungan karyawan. Kemudian untuk argumen yang ketiga dari Jensen berpendapat bahwa manajer dengan arus kas bebas yang besar memiliki intensif untuk melakukan investasi berlebihan melebihi tingkat optimal, dan leverage yang tinggi membatasi manajer untuk mengalihkan arus kas bebas untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Untuk menyelidiki hubungan antara tingkat perlakuan positif dari suatu perusahaan kepada karyawan dan kebijakan finansialnya, peneliti melakukan ukuran tingkat perusahaan tentang bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya dengan menggunakan sampel observasi dari 10.562 perusahaan yang peringkat KLD-nya tersedia untuk periode 2003 sampai 2007. Mereka menemukan bukti kuat bahwa perusahaan dengan skor yang lebih tinggi daripada indeks perlakuan karyawan, yaitu perusahaan yang mengadopsi kebijakan yang lebih ramah karyawan, mempertahankan leverage yang lebih rendah. Hasil ini konsisten dengan ketiga argumen oleh Maximovic and Titman 1991, Myers 1977, dan Jensen 1986. Untuk lebih memperkuat
hasil penelitian, peneliti juga melakukan penelitian di luar sampel dengan menggunakan perusahaan yang masuk dalam majalah 100 perusahaan terbaik untuk bekerja, dan hasilnya kuat untuk menggunakan ukuran alternatif perlakuan karyawan dari suatu perusahaan. Selain itu, mereka juga melakukan tes sensitivitas untuk mengatasi masalah potensi endogenitas, dan hasilnya kuat untuk semua tes sensitivitas yang dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Octavia. Baik, terima kasih Saudara Devi. Yang kedua yaitu data dan ringkasan statistik. Yang pertama, mengukur perlakuan karyawan perusahaan. Database KLD Sokrac menyediakan data ekstensif tentang peringkat keramahan karyawan perusahaan. Untuk itu, dalam mengukur reputasi perusahaan, dalam memperlakukan karyawan secara adil, perusahaan menggunakan basis data KLD Sokrac. Sebagai contoh, Landier, Nair, dan Wolf 2009 menemukan bahwa perusahaan yang tersebar secara geografis kurang ramah karyawan. Low dan Nielsen 2007 menunjukkan bahwa perlakuan karyawan terhadap perusahaan induk dan perusahaan spin-off cenderung sangat berkorelasi. Turban dan Penghijauan 1997 menemukan bahwa hubungan karyawan suatu perusahaan yang diukur dengan peringkat KLD sangat berkorelasi dengan daya tarik perusahaan sebagai pemberi kerja. KLD memberikan peringkat berdasarkan berbagai sumber data, termasuk arsip perusahaan, data pemerintah, data organisasi non-pemerintah, sumber media umum, dan komunikasi langsung dengan pejabat perusahaan. Perusahaan dinilai dalam 7 bidang kualitatif utama: lingkungan, komunitas, tata kelola perusahaan, keragaman, hubungan karyawan, hak asasi manusia, serta kualitas dan keamanan produk. Di bawah ini, caranya KLD mengevaluasi kekuatan di setiap kategori hubungan karyawan. Yang pertama, hubungan serikat. Apakah perusahaan telah diambil atau tidak langkah-langkah luar biasa untuk memperlakukan tenaga kerja serikatnya secara adil? Yang kedua, bagi hasil tunai. Apakah perusahaan memiliki program bagi hasil tunai yang baru-baru ini dibagikan kepada sebagian besar karyawannya? Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Apakah perusahaan itu atau tidak sangat mendorong keterlibatan atau kepemilikan pekerja melalui rencana opsi saham yang disediakan untuk sebagian besar karyawannya? Yang keempat, pensiun menguntungkan kekuatan. Apakah file perusahaan memiliki program manfaat pensiun yang sangat kuat? Yang kelima, kekuatan kesehatan dan keselamatan. Apakah perusahaan itu atau tidak memiliki program kesehatan dan keselamatan yang kuat? Yang kedua yaitu pemilihan sampel. Untuk sampel, menggunakan peringkat KLD antara tahun 2003 dan 2007. Karena sampel selama periode ini menyertakan perusahaan dalam indeks Russell dan dengan demikian memberikan variasi terbesar di seluruh perusahaan. Namun, dalam beberapa analisis untuk memberikan hasil yang kuat, menggunakan 500 perusahaan Standard & Poor's S&P yang dicakup oleh database KLD Sokrac dari tahun 1995 hingga 2007. Sampel awal terdiri dari 14.898 observasi perusahaan dengan peringkat hubungan masyarakat. Kemudian menggabungkan daftar pengamatan ini dengan file tahunan industri. Perusahaan mengekstrak informasi tentang karakteristik perusahaan. Selanjutnya, mengecualikan perusahaan yang informasinya tidak ada tentang total aset dan perusahaan yang berada dalam industri yang diatur, yaitu perusahaan yang memiliki kode klarifikasi industri standar utama SIC antara 6.000 dan 6.999 dan antara 4.900 dan 4.999. Yang ketiga adalah statistik ringkasan.
Dari tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan dengan skor indeks perlakuan karyawan positif menunjukkan penjualan yang lebih tinggi kepada pelanggan besar mereka daripada perusahaan yang sesuai, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan perlakuan karyawan yang lebih baik memelihara hubungan yang lebih kuat dengan pelanggannya. Perusahaan dianggap memiliki pelanggan besar jika pelanggan tersebut bertanggung jawab atas lebih dari 10% penjualan tahunan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan antara leverage dan indeks perlakuan karyawan. Yang pertama yaitu spesifikasi regresi. Untuk menguji pengaruh reputasi perusahaan dan memberikan perlakuan karyawan yang adil terhadap keputusan struktur modalnya, dengan menggunakan model regresi yang memungkinkan untuk membuat penyesuaian yang lambat pada struktur modal. Berdasarkan model bentuk yang dikurangi, dengan menjalankan model regresi rasio leverage yang diturunkan pada rasio leverage yang tertinggal dan kumpulan faktor penentu leverage, termasuk indeks perlakuan karyawan. Dengan menggunakan rasio leverage jangka panjang pasar sebagai proksi utama untuk rasio leverage perusahaan. Sebagai ukuran alternatif untuk rasio leverage perusahaan, dengan menggunakan rasio leverage jangka panjang buku. Dalam regresi 1, dengan menggunakan sebagai variabel independen semua variabel karakteristik perusahaan yang dibahas dalam poin 3 bagian 1 kecuali untuk indeks perlakuan karyawan. Semua estimasi koefisien pada karakteristik perusahaan ini memiliki tanda yang diharapkan dan secara statistik signifikan, kecuali untuk estimasi koefisien pada bagian pembayaran dividen. Dengan estimasi koefisien pada rasio leverage yang tertinggal secara signifikan, positif dan besarnya 0,805 menunjukkan korelasi serial yang tinggi dari rasio leverage. Dalam regresi 2, dengan menggunakan indeks perlakuan karyawan sebagai variabel penjelas tambahan, perkiraan koefisien pada indeks perlakuan karyawan adalah negatif dan signifikan secara statistik. Perkiraan koefisien 0,835 menunjukkan bahwa sebagai employee trade indexment naik 1 poin. Rasio leverage jangka panjang target perusahaan turun. Dalam regresi 3, menangkap pengaruh variasi cross-seksional dalam indeks perlakuan karyawan pada rasio leverage. Estimasi koefisien pada indeks perlakuan karyawan adalah negatif dan signifikan pada tingkat 1%. Besarnya yaitu 4,569, sekitar 7 kali lebih besar dari perkiraan koefisien pada indeks perlakuan karyawan di regresi 2. Dalam regresi 4-6, memeriksa sejauh mana hubungan negatif antara leverage dan perlakuan karyawan didorong oleh variasi dalam indeks perlakuan karyawan atau variasi antar industri dalam indeks perlakuan karyawan. Misalnya, bisa jadi beberapa perusahaan teknologi memperlakukan karyawannya dengan lebih baik daripada perusahaan teknologi lainnya, sehingga perusahaan teknologi lama kurang dimanfaatkan daripada perusahaan terakhir. Dalam hal ini, hubungan negatif antara leverage dan perlakuan karyawan sebagian besar disebabkan oleh variasi dalam indeks perlakuan karyawan. Alternatifnya, bisa jadi perusahaan teknologi memperlakukan karyawannya lebih baik daripada pekerja hotel, yang menyiratkan bahwa perusahaan teknologi memilih lebih sedikit. Selanjutnya, bagian ketiga, dari mana datangnya variasi leverage. Variasi rasio leverage dapat disebabkan oleh variasi deret waktu dalam indeks perlakuan karyawan dalam suatu perusahaan atau karena variasi cross-seksional dalam indeks perlakuan karyawan di seluruh perusahaan. Demikian pula, variasi rasio leverage
dapat disebabkan oleh variasi perlakuan karyawan dalam suatu industri atau karena variasi perlakuan karyawan di seluruh industri. Dari tabel 3 di atas melaporkan hasil sejauh mana variasi dalam rasio leverage karena masing-masing variasi dalam indeks perlakuan karyawan dalam regresi 1 menjalankan regresi efek tetap. Karena efek tetap, perusahaan menangkap variasi karakteristik perusahaan di seluruh perusahaan dalam boneka perusahaan. Estimasi koefisien pada regresi efek tetap industri dan tanpa rasio leverage yang tertinggal. Mendefinisikan industri dengan 2 digit pertama dari SIG kodenya. Karena variasi lintas industri ditangkap oleh efek tetap industri. Perkiraan koefisien pada indeks perlakuan karyawan dalam 2 regresi harus mengukur pengaruh variasi dalam industri indeks perlakuan karyawan terhadap leverage. Perkiraan koefisien pada indeks perlakuan karyawan adalah 0,629 dan 2579, masing-masing yang signifikan pada tingkat 1%. Indeks perlakuan karyawan berhubungan negatif dan signifikan dengan rasio leverage. Besaran estimasi koefisien pada indeks perlakuan karyawan adalah 3.384, yang lebih besar dari file 2.579 diperkirakan dalam regresi 5. Secara kolektif, hasil menunjukkan bahwa variasi dalam industri dan lintas industri dalam indeks perlakuan karyawan secara signifikan berkontribusi terhadap variasi rasio leverage. Meskipun efek lintas industri tampaknya sedikit lebih kuat daripada pengaruh dalam industri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Felicitas Grace. Selanjutnya adalah test of three difference model atau tes 3 model berbeda. Yang pertama, efek kausal antara perubahan leverage dan perubahan indeks perlakuan karyawan. Yang pertama, dalam regresi pertama menunjukkan bahwa ada efek kausal dari perawatan karyawan pada leverage. Namun, dalam regresi kedua, kami tidak menemukan bukti bahwa perubahan rasio leverage di masa lalu menyebabkan perubahan berikutnya dalam indeks perawatan karyawan. Tidak ada satupun perubahan rasio utang jangka panjang yang secara signifikan terkait dengan perubahan indeks perlakuan karyawan saat ini. Secara keseluruhan, hal ini konsisten dengan prediksi argumen dari Maximovic dan Titman tahun 1991, tetapi tidak dengan argumen Mayer 1977 dan Jensen 1986. Yang kedua, pengaruh karakteristik perusahaan atau industri pada hubungan antara leverage dan perlakuan karyawan. Model Mayer 1977 mengungkapkan bahwa perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang tinggi harus membatasi penggunaan utang karena masalah kurangnya investasi yang timbul dari leverage yang tinggi sangat parah bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian pula, kami tidak menemukan perbedaan signifikan dalam perkiraan koefisien dalam indeks perawatan karyawan antara perusahaan di industri dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dan mereka yang berada di industri dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah. Selanjutnya, yang ketiga, pengaruh karakteristik perusahaan atau industri pada hubungan antara leverage dan perlakuan karyawan. Argumen Jensen 1986 memprediksi bahwa perusahaan dengan arus kas bebas yang lebih besar tetapi dengan lebih sedikit opportunity investasi lebih cenderung untuk over-invest dalam tunjangan karyawan di luar tingkat optimal dan bahwa utang berfungsi sebagai mekanisme disipliner untuk mencegah manajer membuang-buang uang tunai secara gratis. Demikian pula, perkiraan koefisien pada indeks perlakuan karyawan secara signifikan negatif di kedua kelompok perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang kuat dan lemah. Terlepas dari apakah kekuatan tata kelola perusahaan diukur oleh key index atau kepemilikan kelembagaan, perbedaan koefisien antara kedua subkelompok ini tidak signifikan.
Hal ini tidak mendukung prediksi argumen Jensen 1986 dalam menjelaskan hubungan antara leverage dan tunjangan karyawan. Selanjutnya yang keempat, pengaruh karakteristik perusahaan atau industri pada hubungan antara leverage dan perlakuan karyawan. Model Maximovic dan Titman 1991 memprediksi bahwa hubungan negatif antara leverage perusahaan dan sejauh mana ia memperlakukan karyawan secara adil harus lebih kuat ketika insentif perusahaan untuk mempertahankan reputasinya dalam memperlakukan karyawan secara adil lebih tinggi. Hasil dalam tabel 5 menunjukkan bahwa hubungan antara leverage dan perawatan karyawan lebih jelas bagi perusahaan yang memiliki insentif yang lebih kuat untuk mempertahankan reputasi untuk memperlakukan karyawan secara adil. Dengan begitu, mendukung prediksi model Maximovic dan Titman 1991. Dalam model Maximovic dan Titman, terdapat dua prediksi. Prediksi yang pertama mengungkapkan bahwa insentif perusahaan untuk mengurangi kualitas ketentuan ketenagakerjaan implisitnya akan lebih kuat ketika mengalami kesulitan keuangan yang lebih besar. Maka memberikan hasil bahwa hubungan negatif antara leverage dan perlakuan karyawan lebih kuat di perusahaan yang lebih kecil dan di industri yang memiliki proporsi yang lebih tinggi dari perusahaan EBIT negatif. Prediksi 2 mengungkapkan bahwa jika aset perusahaan memiliki penggunaan alternatif, yaitu seperti opsi untuk melikuidasi, hal itu menempatkan nilai yang lebih rendah pada reputasinya dan perusahaan tersebut kurang mampu memberikan perlakuan yang adil kepada karyawan secara kredibel. Memberikan hasil bahwa karyawan di perusahaan ini lebih memperhatikan status keuangan perusahaan mereka yang menunjukkan bahwa hubungan negatif antara indeks, perlakuan karyawan, dan leverage lebih kuat untuk perusahaan padat R&D daripada untuk perusahaan non-intensif. Baik, sekarang yang kelima ada robustness test. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ukuran alternatif perlakuan karyawan suatu perusahaan. Analisisnya menggunakan 100 perusahaan terbaik untuk bekerja dari Fortune. Satu masalah dalam pendekatan perusahaan pencocokan kami ini adalah karena kami menggunakan 11 karakteristik perusahaan yang berbeda sebagai kriteria pencocokan kami. Beberapa karakteristik ini tidak dapat sepenuhnya dicocokkan antara perusahaan keberuntungan, yang dapat mengakibatkan perbedaan yang signifikan dalam karakteristik perusahaan antara dua sampel. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam panel A dari tabel tersebut melaporkan perbedaan rasio leverage antara Fortune dan perusahaan non-Fortune yang sesuai, konsisten dengan hasil yang menggunakan perusahaan KLD. Kami menemukan bahwa rata-rata perusahaan Fortune mempertahankan rasio leverage pasar yang lebih rendah daripada perusahaan yang cocok. Hasil untuk menguji perbedaan leverage antara Fortune dan perusahaan yang tidak cocok dengan Fortune ini dilaporkan dalam panel B di tabel tersebut. Kami menemukan hasil yang serupa dengan yang ada di panel A. Perusahaan Fortune mempertahankan pasar yang lebih rendah, rasio leverage-nya, lalu poin presentasinya dibandingkan perusahaan baru yang cocok. Dari panel A, kami tidak mengubah ukuran variabel yang digunakan dalam pencocokan, dan di panel B kami menilai variabel ini pada tingkat 1% sampai 99%. Karena perusahaan keberuntungan ditentukan secara independen dari perusahaan KLD, hasil yang menggunakan perusahaan Fortune memberikan dukungan tambahan kepada pandangan bahwa tenaga kerja sebagai pemangku kepentingan utama perusahaan merupakan pertimbangan penting karena perusahaan tersebut membuat keputusan pendanaan. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun KLD dan Fortune menerapkan kriteria independen mereka sendiri untuk memilih perusahaan untuk daftarnya, kedua daftar tersebut melacak satu sama lain dengan baik dengan mengukur tingkat keramahan karyawan perusahaan. Baik, yang kedua ada endogenitas indeks perawatan karyawan. Secara eksplisit,
belum mempertimbangkan bias endogenitas yang disebabkan oleh variabel yang hilang atau kaulitas terbalik. Namun dengan menafsirkan hasil regresi kami harus mempertimbangkan bias endogenitas ini. Misalnya, jika beberapa variabel yang dihilangkan mempengaruhi perusahaan dan kecenderungannya untuk menerapkan kebijakan yang ramah karyawan, maka indeks perlakuan karyawan tidak akan eksogen terhadap leverage perusahaan. Baik, dari bagian kedua tadi dibagi lagi menjadi ke beberapa bagian. Yang pertama ada regresi efek terhadap perusahaan menggunakan JMM. Kami mengontrol efek tetap dan menemukan bahwa perkiraan koefisien pada indeks perlakuan karyawan negatif dan signifikan. Dimasukkannya perusahaan Dominus menghilangkan karakteristik perusahaan invarian waktu yang dihilangkan yang dapat menyebabkan hubungan palsu antara leverage dan indeks perlakuan karyawan, sehingga sebagian mengurangi kekhawatiran endogenitas. Dalam hasil yang tidak tertabulasi, kami menemukan bahwa signifikan koefisien indeks perlakuan karyawan itu tidak berubah. Yang bagian kedua, regresi kuadrat kecil 2 tahap. Ini tuh dibagi menjadi 2 tahap. Yang tahap pertama, kami menggunakan model OLX untuk memprediksi skor indeks perlakuan karyawan yang akan diterima perusahaan. Lalu tahap yang kedua, kami menurunkan rasio leverage pada nilai prediksi indeks perlakuan karyawan dari regresi tahap pertama dan variabel kontrol lainnya yang digunakan dalam tabel. Dari hasil tabel di atas dapat dihasilkan yang pertama, dalam regresi pertama dari regresi tahap kedua, kami menggunakan rasio leverage pasar sebagai variabel dependent. Variabel instrumental adalah logaritma tingkat upah, tingkat industri, dan logaritma pensiun dan biaya pensiun per prakerja pada tahun T sampai ke-5. Kami menemukan bahwa koefisien pada skor indeks perlakuan karyawan yang diprediksi adalah negatif dan sangat signifikan. Yang kedua, dalam regresi kedua, kami menemukan logaritma tingkat upah, tingkat industri, dan biaya pensiun dan pensiun per prakerja pada tahun ke-10 sebagai variabel instrumental. Koefisien pada skor indeks perlakuan karyawan yang diprediksi adalah negatif dan sangat signifikan. Yang ketiga, dalam regresi ketiga, kami menggunakan biaya pensiun dan pensiun per prakerja pada tahun T sampai 5 dan tahun T sampai 10 sebagai variabel instrumental kami. Kami kembali menemukan bahwa koefisien pada skor indeks perlakuan karyawan yang diprediksi adalah negatif dan signifikan. Yang keempat, dari regresi keempat, kami menemukan tingkat upah, tingkat industri sebagai variabel instrumen dan memperoleh hasil yang sama. Kami juga memperkirakan tes 2 SLS pada tabel 7 secara terpisah untuk setiap tahun dan mendapatkan koefisien negatif dan signifikan pada indeks perlakuan karyawan untuk setiap tahunnya. Untuk menghilangkan kekhawatiran jika hasil penelitian menderita bias endogenitas, maka peneliti memeriksa pengaruh perubahan indeks perlakuan karyawan dan variabel penjelas lainnya pada perubahan leverage. Ada beberapa keuntungan menggunakan pendekatan ini. Yang pertama, karakteristik perusahaan selalu konstan selama periode tertentu, sehingga peneliti dapat mengontrol pengaruh karakteristik perusahaan yang tidak teramati pada leverage perusahaan. Yang kedua, bukti dalam studi struktur modal, misalnya dalam Leary dan Roberts tahun 2005 yang menunjukkan bahwa biaya penyesuaian mempengaruhi keputusan struktur modal perusahaan. Peneliti menggunakan pendekatan yang mirip dengan Kaihan dan Titman tahun 2007.
variabel dependen adalah perubahan rasio hutang perusahaan dari tahun TJ ke T, dan variabel independen adalah perubahan variabel penjelas dari tahun TJ ke T. Peneliti membagi perubahan tiap tahun dalam indeks perlakuan karyawan menjadi perubahan tahunan, sehingga peneliti dapat memeriksa bagaimana perubahan indeks perlakuan karyawan dari tahun ke tahun yang berkontribusi terhadap perubahan rasio hutang. Peneliti memperkirakan nilai P untuk koefisien berdasarkan kesalahan standar Boström. Dalam regresi 1, peneliti menggunakan perubahan selama periode 3 tahun. Variabel dependen adalah perubahan leverage antara tahun T3 dan tahun T. Peneliti menguraikan perubahan indeks perubahan karyawan antara tahun T3 dan tahun T menjadi tahun T3 dan tahun T2, tahun T2 dan tahun T1, dan tahun T1 dan tahun T. Peneliti menggunakan variabel perubahan ini sebagai variabel independen utama. Peneliti menemukan bahwa pengaruh perubahan indeks perlakuan karyawan terhadap perubahan leverage paling besarnya dari tahun T3 ke tahun T2 diikuti tahun T2 ke tahun T1. Perubahan perlakuan karyawan dari tahun T1 sampai tahun T tidak mempengaruhi perubahan leverage. Regresi 2 menggunakan perubahan selama periode 2 tahun. Peneliti menemukan bahwa perubahan indeks perlakuan karyawan antara tahun T2 dan tahun T1 dan antara tahun T1 dan tahun T berhubungan negatif dengan perubahan leverage. Regresi 3 menggunakan perubahan selama periode 1 tahun. Peneliti menemukan bahwa perubahan indeks perlakuan karyawan antara tahun T1 dan tahun T berhubungan negatif dengan perubahan leverage selama periode yang sama. Peneliti melakukan beberapa pengujian tambahan. Pertama, Berger, Ovek, dan Yermak tahun 1997 menemukan bahwa perusahaan dengan manajer yang mengakar cenderung mempertahankan leverage yang lebih rendah. Kronfitz, Lau, dan Nielsen tahun 2007 menemukan bahwa manajer yang mengakar cenderung memperlakukan karyawan dengan lebih murah hati. Hasil ini menunjukkan bahwa indeks perlakuan karyawan menangkap pengaruh manajerial, bukan reputasi perusahaan untuk memberikan perlakuan karyawan yang adil. Data indeks tata kelola berasal dari Compers, Isi, dan Metrik tahun 2003. Indeks tata kelola yang lebih tinggi menunjukkan tata kelola yang lebih buruk. Konsisten dengan Berger, Ovek, dan Yermak tahun 1997, koefisien indeks tata kelola adalah negatif dengan p-value 0,11. Perkiraan koefisien indeks perlakuan karyawan masih negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa hasil penelitian tidak didorong oleh korelasi antara indeks perlakuan karyawan dan dukungan manajerial. Mungkin juga indeks perlakuan karyawan menangkap kualitas manajemen. Manajer yang berkualitas tinggi mungkin ingin memperlakukan karyawan dengan lebih murah hati karena mereka memiliki insentif yang kuat untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan memberikan motivasi karyawan yang lebih baik. Tingkat masalah arus kas bebas ini kemungkinan besar bervariasi di seluruh industri dan karakteristik perusahaan. Perusahaan dalam industri yang lebih kompetitif diharapkan memiliki lebih sedikit masalah arus kas bebas. Argumen ini menyarankan bahwa jika indeks perlakuan karyawan bertindak sebagai proksi untuk kualitas manajemen, hubungan negatif antara leverage dan perlakuan karyawan harus lebih menonjol untuk perusahaan yang dalam industri yang kurang kompetitif dibandingkan dengan perusahaan di industri yang lebih kompetitif. Namun, seperti yang ditunjukkan pada
pada panel F tabel 5, hubungan negatif antara leverage dan perlakuan karyawan lebih kuat untuk perusahaan di industri yang lebih kompetitif dan menunjukkan bahwa efek kualitas manajemen tidak mungkin sepenuhnya menjelaskan hubungan negatif antara kedua variabel ini. Kedua, jika kontrak tidak lengkap, tawar-menawar ex post dapat muncul setelah perusahaan dan pemangku kepentingan melakukan investasi khusus untuk hubungan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan dapat menggunakan struktur modal untuk mempengaruhi hasil tawar-menawar tersebut. Misalnya, Broners dan Dere tahun 1991, Dasgupta dan Sengupta tahun 1993, dan Perotti dan Speer tahun 1993 menunjukkan bahwa leverage dapat mengurangi tuntutan upah serikat pekerja. Indeks perlakuan karyawan berhubungan positif dengan kekuatan serikat pekerja karena serikat yang kuat memprediksi leverage yang lebih tinggi dan indeks perlakuan karyawan yang lebih tinggi memprediksi leverage yang lebih rendah. Hubungan negatif antara leverage dan indeks perlakuan karyawan tidak mungkin didorong oleh kekuatan serikat. Namun demikian, peneliti mengontrol kekuatan serikat pekerja dalam regresi. Mengikuti Klasa, Maxwell, dan Ortiz Molina tahun 2009, peneliti menggunakan tingkat serikat industri sebagai proksi peneliti untuk kekuatan serikat. Peneliti melaporkan hasil dalam regresi 2. Peneliti menemukan bahwa tingkat serikat pekerja berhubungan positif dan signifikan dengan rasio leverage. Namun, mengendalikan tingkat serikat pekerja tidak mempengaruhi signifikan koefisien indeks perlakuan karyawan. Ketiga, di regresi 3, peneliti menambahkan interaksi file index, tata kelola, dan tingkat serikat pekerja. Peneliti memasukkan variabel interaksi ini untuk memeriksa apakah manajer yang mengakar dan untuk meningkatkan keuntungan pribadi mereka dan mengabaikan penggunaan leverage untuk mengurangi tuntutan serikat pekerja. Konsisten dengan dugaan ini, peneliti menemukan bahwa koefisien interaksi ini negatif dan signifikan. Namun, koefisien indeks perlakuan karyawan masih negatif dan signifikan. Yang keempat, Vahleye, Mehrotra, dan Mox tahun 2006 menemukan bahwa kepemilikan saham karyawan memberikan suara pada pekerja dalam tata kelola perusahaan. Mereka juga menemukan bahwa dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan publik yang dikendalikan tenaga kerja menyimpang lebih banyak dari maksimalisasi nilai, berinvestasi lebih sedikit dalam aset jangka panjang, dan mengambil lebih sedikit risiko. Ada kemungkinan bahwa perusahaan dengan lebih banyak kepemilikan saham karyawan cenderung terlalu menghindari risiko, dan sebagai akibatnya, mempertahankan leverage yang lebih rendah. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti menggunakan formulir 5500 untuk mengumpulkan data tentang nilai pasar ekuitas yang dipegang oleh karyawan. Peneliti memperkirakan kepemilikan saham karyawan sebagai nilai pasar ekuitas yang dipegang oleh karyawan yang diukur berdasarkan total nilai pasar ekuitas perusahaan. Peneliti menambahkan kepemilikan saham karyawan sebagai variabel penjelas. Sesuai dengan Vahleye, Mehrotra, dan Mox tahun 2006 yang menemukan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh tenaga kerja mengambil risiko yang lebih kecil. Peneliti menemukan bahwa koefisien saham karyawan adalah negatif dan signifikan, atau perusahaan yang dikendalikan tenaga kerja mempertahankan leverage yang lebih rendah untuk menghindari risiko. Namun, memasukkan kepemilikan saham karyawan dalam regresi tidak mengubah signifikansi koefisien indeks perlakuan karyawan. Kelima, Graham 1996 menemukan bahwa tarif pajak marginal suatu perusahaan berhubungan positif dengan penerbitan hutangnya.
Graham, Lang, dan Shackelford 2004 menemukan bahwa setidaknya untuk beberapa perusahaan, pengurangan opsi saham karyawan mengurangi pajak marginal. Peneliti memperoleh data tentang tarif pajak marginal perusahaan dari Graham dan menggunakan tarif pajak marginal sebelum beban bunga sebagai variabel penjelas. Konsisten dengan Graham, estimasi koefisien dari tarif pajak marginal adalah positif dan signifikan, menunjukkan bahwa hutang berfungsi sebagai pelindung pajak. Namun demikian, signifikansi koefisien pada indeks perlakuan karyawan tidak berubah. Yang keenam, Banerjee, Dasgupta, dan Kim 2008 menemukan bahwa perusahaan yang bergantung pada penjualan ke pelanggan utama cenderung mempertahankan rasio leverage yang lebih rendah untuk mengurangi kekhawatiran pelanggan bahwa perusahaan dapat dilikuidasi. Untuk melihat apakah hasil penelitian didorong oleh efek ini, peneliti menggunakan penjualan perusahaan kepada pelanggan utama yang diskalakan oleh total penjualan sebagai variabel penjelas. Peneliti mendefinisikan pelanggan besar sebagai pelanggan yang menyumbang setidaknya 10% dari penjualan perusahaan. Konsisten dengan temuan Banerjee, Dasgupta, dan Kim, peneliti mengamati bahwa penjualan kepada pelanggan besar secara negatif dan signifikan terkait dengan leverage. Koefisien indeks perlakuan karyawan juga negatif dan signifikan. Karena penjualan kepada pelanggan besar dan indeks perlakuan karyawan bertindak sebagai proksi bagi pentingnya pemangku kepentingan perusahaan, peneliti membandingkan besarnya dampak terhadap rasio leverage dan menemukan bahwa indeks perlakuan karyawan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada penjualan kepada pelanggan besar. Ketujuh, indeks perlakuan karyawan dapat bertindak sebagai proksi untuk aset berwujud. Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja sebagai input utamanya dapat memperlakukan karyawan dengan lebih murah hati daripada perusahaan yang jarang menggunakan tenaga kerja. Perusahaan ini berinvestasi lebih sedikit dalam aset fisik dan memiliki lebih sedikit agunan dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan hutangnya. Mereka bisa memiliki kemampuan yang lebih sedikit untuk menggunakan hutang. Peneliti memasukkan rasio aset tetap terhadap total aset dalam regresi sebelumnya untuk mengurangi kekhawatiran ini. Dalam pengujian yang tidak kita tabulasi, peneliti juga menambahkan 3 ukuran berbeda tentang pentingnya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja selama rata-rata 3 tahun, pengeluaran modal, yang kedua biaya tenaga kerja atas depresiasi, dan yang ketiga biaya tenaga kerja atas harga pokok penjualan. Kian tahun 2003 juga menggunakan variabel ini sebagai ukuran pentingnya tenaga kerja dalam input total. Peneliti menggunakan tingkat industri dikalikan dengan total karyawan tingkat perusahaan sebagai ukuran biaya tenaga kerja. Peneliti menemukan bahwa koefisien pada indeks perlakuan karyawan tidak terpengaruh dengan memasukkan angka-angka ini ke dalam regresi. Akhirnya, peneliti prihatin bahwa perusahaan dengan indeks perlakuan karyawan yang positif dapat secara fundamental berbeda dengan perusahaan yang indeks perlakuan karyawannya 0 dalam beberapa karakteristik perusahaan yang tidak teramati. Untuk mengatasi masalah ini, dalam pengujian yang tidak kita tabulasi, peneliti menaksir ulang regresi pada tabel 2 dengan menggunakan subsampel perusahaan indeks perlakuan karyawan yang positif saja. Peneliti menemukan bahwa koefisien pada indeks perlakuan karyawan masih negatif dan signifikan untuk subsampel ini. Stakeholder tentang struktur modal dari perspektif hubungan perusahaan dengan karyawannya dan menunjukkan bahwa reputasi perusahaan dalam memberikan perlakuan yang adil penting untuk keputusan
bahwa sebagaimana diukur dengan indeks perlakuan karyawan, perusahaan yang menerapkan kebijakan ramah karyawan mempertahankan rasio utang yang lebih rendah. Hubungan negatif antara leverage dan reputasi perusahaan dalam memperlakukan karyawan dengan baik juga terbukti ketika mereka mengukur reputasinya dengan perusahaan yang termasuk dalam daftar majalah 100 perusahaan terbaik untuk bekerja dan kuat untuk berbagai spesifikasi model dan masalah endogenitas. Mereka juga menemukan bahwa hubungan negatif antara leverage dan indeks perlakuan karyawan lebih terlihat ketika perusahaan lebih mengalami tekanan keuangan. Aset perusahaan memiliki ketersediaan penggunaan alternatif yang lebih sedikit, dan pentingnya karyawan dalam bisnis perusahaan lebih besar. Secara keseluruhan, hasil ini mendukung teori stakeholder tentang struktur modal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 어느 날 세상